Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Coach Ferry Santosa di sini. Hari ini saya akan bicara tentang sebetulnya coaching itu apa sih yang diurusin gitu ya? Apa yang dikejar sama coaching itu sebetulnya? Apa yang didobrak oleh proses coaching itu sebenarnya? Nah, mungkin kalau teman-teman mengenal banyak istilah pemberdayaan ya, ada yang training, ada yang mentoring, ada yang counseling, ada yang mungkin consulting juga ya seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya adalah metode-metode pemberdayaan dengan fungsi dan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kayak misalkan training kan itu untuk ngajarin ya, ngajarin pengetahuan tertentu kepada seseorang yang belum tahu sesuatu gitu. Kemudian juga ada mentoring. Mentoring ini kan sifatnya dia juga ngajarin sifatnya pribadi gitu ya, lebih ke bimbingan secara individu seperti itu. Tapi intinya seorang trainer dan seorang mentor itu dia harus punya keahlian, punya expertise di bidang tertentu. Karena apa? Karena dia memang dituntut untuk mengajari keahliannya kepada orang lain seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya consulting. Consulting juga sama, lebih ke banyak perusahaan gitu ya, lebih ke corporate ya, kebutuhan perusahaan atau instansi tentang suatu isu tertentu. Misalnya isu apa yang ada di organisasi teman-teman, isu IT kah, isu HRD kah, atau akun atau apapun lah. Nah, biasanya kan didatangkan seorang konsultan. Konsultan ini seseorang yang udah betul-betul sangat ahli ya di satu bidang tertentu, mungkin pengalamannya udah sampai puluhan tahun, makanya dia di-hire gitu ya untuk datang untuk men-solve, menjadi problem solver dari masalah atau tantangan yang dihadapi oleh uh, apa namanya corporate atau lembaga tersebut ya seperti itu. Nah, jadi itu adalah ya metode-metode pemberdayaan. Tapi coaching, teman-teman, coaching itu bukan sesuatu yang saya sering kali bilang bukan ngajar-ngajarin, bukan berbagi ekspertis yang sudah di dibisai ya atau dijadikan kebiasaan oleh seseorang atau satu pihak tertentu, bahkan punya pengalaman berpuluh-puluh tahun. Coaching tidak memberikan masukan-masukan, coaching tidak memberikan instruksi-instruksi ini itu, coaching tidak memberikan konsultasi atau saran-saran harus begini harus begitu. Lalu coaching itu sebetulnya apa yang diurusin, teman-teman? Apa sih yang didobrak oleh proses coaching ini, teman-teman? Nah, jadi mungkin ada di antara teman-teman yang punya sesuatu ya, katakanlah tantangan gitu ya, atau challenge, atau mungkin teman-teman juga punya keinginan tertentu, atau harapan, atau ya goal lah ya, bahasa kerennya. Teman-teman punya itu. Tapi kenapa mungkin teman-teman sudah dikasih saran-saran, udah dikasih pengajaran-pengajaran tertentu, udah training ini, teman-teman juga udah mengikuti banyak training, mungkin teman-teman juga udah dikasih saran-saran sama expert tertentu gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah disuruh ini itu, tapi masih ada sesuatu yang membuat teman-teman tidak bisa bergerak lebih lanjut gitu, atau bahkan mentok, atau setengah mentok gitu ya. Nah, ini apa yang terjadi, teman-teman? Nah, sebetulnya teman-teman, apa yang dilakukan coaching itu adalah sesuatu yang lebih mendasar kepada membenahi pola pikir, teman-teman. Apa yang membuat dia tidak bergerak? Pasti ada sesuatu di sini, teman-teman. Cara berpikir. Karena apa? Karena cara berpikir itu akan mempengaruhi orang bertindak seperti apa. Nah, makanya ketika cara berpikirnya atau mindsetnya belum diurusin gitu, teman-teman, maka tindakan akhirnya dia akan ya tetap seperti itu. Mungkin dia masih dalam keadaan mentok, selama ininya belum didobrak gitu, ya dia akan selamanya di situ. Mungkin teman-teman saat ini ada yang punya keinginan tertentu atau harapan tertentu atau goal tertentu, tapi masih terkendala, masih tertahan untuk bisa lebih lanjut maju ke depan. Jangan-jangan teman-teman butuh untuk dibantu oleh seorang coach gitu ya. Tentunya oleh seorang profesional coach yang mengerti bagaimana caranya untuk mendobrak cara berpikir supaya itu bisa lebih keluar gitu. Karena seperti definisi coaching itu sendiri bahwa coaching adalah untuk mendobrak proses kreativitas berpikir seseorang. Nah, dengan didobrak proses kreatif berpikir seseorang ini, dengan cara berpikirnya ini didobrak supaya berubah gitu ya. Nah, pasti akan berimbas kepada tindakannya atau aksinya. Berubah cara berpikir akan berubah cara tindakannya. Dengan berubah cara tindakannya, maka hasilnya juga akan tentu berbeda dari yang sebelumnya. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan coaching sekali lagi bukan ngajar-ngajarin, bukan ngarang-ngarahin, bukan ngasih ini itu, nyuapin ini itu, tidak. Tapi mendobrak cara berpikirnya atau mindsetnya. Supaya tindakan akhirnya berubah. Dengan tindakan akhir berubah, maka hasil yang dia dapat akan berubah. Jadi seperti itu teman-teman ya, apa yang dilakukan oleh coaching adalah untuk membenahi cara berpikir dan berperilaku.
Demikian dari saya, Coach Ferry Santosa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.